Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat, PP 2010-95-2009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Ilham Jasrial, itu mengenai tentang setting komunikasi dan device. Di mana pada setting komunikasi dan device ini menggunakan ESP32. Lalu pada aplikasi IoT ini, setting komunikasi yang digunakan melalui software Arduino IDE pada PC atau laptop menggunakan bahasa program C++. Komunikasi pada aplikasi dihubungkan dengan development board antara sensor DHT11 dengan ESP32. Pada sensor DHT11 awalnya memiliki 4 pin, di mana pin pertama adalah pin VCC, yang kedua adalah pin data yang harus dihubungkan dengan tambahan resistor 10.000 ohm, yang ketiga adalah pin yang tidak terpakai, dan yang keempat adalah pin ground. Namun, pada modul DHT, hanya 3 pin yang terbuka ke pin out modul dan resistor pull up 10.000 ohm. Itu terhubung secara internal ke pin 2. Lalu, dapat dilihat pada gambar diagram skematik ESP32 dengan sensor DHT11 ini, di mana rangkaian ini dipasangkan ke whiteboard. Terdapat sensor DHT11 dengan kaki 3 pin, lalu ESP32. Pada pin ESP pin 14 itu dihubungkan ke kaki tengah atau kaki kedua DHT11. Lalu kaki ground itu dihubungkan ke ground, dan kaki VCC dihubungkan ke kaki VCC. Lalu selanjutnya itu mengenai program pada aplikasi yang digunakan. Dapat dilihat pada tampilan, di mana kita membuat library atau menginstal library terlebih dahulu. Di sini menggunakan 4 library, di mana terdapat library include dht-tabs.h dan include dht.h. Ini memiliki dua kesamaan atau dua fungsi yang sama. Boleh dihapus salah bagian ini. Lalu lanjut pada include Firebase ESP32.h. Ini merupakan library yang digunakan untuk memanggil fitur atau fungsi untuk Firebase ESP32. Dapat digunakan pada program ini. Lalu pada include wifi.h, ini berfungsi untuk menggunakan jaringan internet pada program pada rangkaian ini, sehingga dapat terhubung pada Firebase secara jaringan internet. Lalu lanjut pada bagian ini, terdapat define Firebase host, define web SSID, define web password, dan define Firebase authorization key. Di mana pada define Firebase host itu memerlukan URL dari Firebase yang kita gunakan. Dapat dilihat pada Firebase real-time database pada website Firebase. Ketika kita telah membuat Firebase seperti yang telah dijelaskan teman saya, yang pertama mengenai cara login dan membuat akun Firebase. Itu kita bisa mengklik atau mengcopy URL dari real-time database ini. Itu bisa kita pastikan pada bagian program ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai define Firebase authorization key, di mana pada define Firebase authorization key ini memerlukan suatu akses atau kunci yang harus dipasangkan. Itu berupa kode-kode khusus yang tidak bisa dimiliki atau emang berasal dari real-time database, mana kita bisa melihatnya pada project setting, lalu service icon. Nah, selanjutnya itu adalah kita mengklik database secret. Dapat dilihat pada tampilan Firebase ini, itu terdapat URL real-time database untuk Firebase, lalu terdapat secret atau key
yang khusus dimiliki untuk database ini. Kita bisa mengcopy, lalu dipindahkan lalu paste pada bagian ini. Lalu selanjutnya, untuk membuat program itu atau rangkaian ini berfungsi pada jaringan Wi-Fi atau hotspot, itu memerlukan kode seperti define SSID, lalu cantumkan nama Wi-Fi, contohnya home, lalu kita masukkan password dari Wi-Fi yang kita gunakan, di mana pada home ini menggunakan password 123456678. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai define DHT-pin 14, di mana kita akan bekerja pada pin 14 dari ESP32 yang dihubungkan kepada sensor. Lalu, untuk menentukan sensor apa yang kita gunakan atau DHT apa yang kita gunakan, maka program ini diperlukan. Itu define DHT type DHT11, di mana ini akan menentukan sensor DHT yang kita gunakan adalah DHT11. Lalu selanjutnya adalah membuat objek verbase data. Ini merupakan objek verbase data yang digunakan sebagai kode untuk mengakses pembacaan sensor yang akan dihubungkan ke real-time database. Dapat dilihat, ini akan menghubungkan ke sensor. Lalu selanjutnya adalah pengaturan fungsi atau setting fungsi, di mana di dalam fungsi setup ini membuka koneksi serial pada baud rate itu adalah 115.200. Lalu memulai koneksi dengan sensor DHT11 yang kita gunakan. Selanjutnya adalah bagian kode Wi-Fi begin itu sampai verbase serial pin. Nah, pada bagian ini itu akan menghubungkan papan ESP32 dengan jaringan lokal yang kredensial jaringannya yang telah ditentukan pada bagian atas ini. Lalu untuk argumennya adalah SSID dan kata sandi yang telah kita cantumkan sebelumnya itu akan mengkoneksikan alamat IP pada ESP dan akan ditampilkan pada serial monitor. Itu seperti IP address, Wi-Fi lokal yang kita gunakan, itu akan melakukan koneksi, di mana juga dipasang delay sebanyak 300. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai verbase begin, di mana pada verbase begin ini itu akan menjalankan fungsi verbase. Lalu di mana dibutuhkan dua parameter, itu adalah verbase host dan verbase authorization key. Itu akan mengambil pada bagian atas ini, yaitu URL database yang kita gunakan dan key atau kunci secret yang khusus yang tadi kita lihat. Lalu selanjutnya loop fungsi, di mana pada loop fungsi ini terdapat dua, itu adalah float hum, DHT read humidity. Ini untuk membaca kelembapan atau humidity dari sensor dan dikirimkan ke real-time database dan dikirimkan ke MIT app. Lalu selanjutnya itu adalah DHT temp, DHT read temperatur, mana ini akan menampilkan temperatur dan akan dihubungkan ke real-time database dan itu akan berubah sesuai dengan perubahan pada sensor. Lalu selanjutnya adalah bagian flow control, di mana ketika terjadi kesalahan atau error, maka yang ditampilkan pada real-time database itu adalah failed to read from DHT sensor.
itu akan menampilkan kesalahan pada pembacaan sensor. Lalu selanjutnya, jika terjadi atau tidak adanya kesalahan atau error, maka yang keluar itu adalah bagian serial pin, temperatur, dan humidity, di mana pada serial pin temperatur itu akan menampilkan angka dari sensor dalam bentuk derajat Celcius. Lalu pada humidity akan menampilkan angka dalam bentuk persen. Lalu selanjutnya itu adalah bagian verbase set load plot dan verbase temperatur bagian humidity, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan kepada MIT app dan kepada real-time database, sehingga kita dapat melakukan pembacaan suhu, temperatur, dan kelembapan humidity. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan singkat tentang rangkaian pada diagram skematik ini, di mana untuk merancang awal itu hubungkan ground dan VCC modul sensor di HT11 ke ground dan pin yang dengan tegangan sebesar 3,3 volt pada ESP32. Kemudian, sambungkan pin data modul sensor DHT11 ke pin output papan yang sesuai untuk sinyal data dari ESP32 menuju DHT11 menggunakan pin 14. Berikut yang akan digunakan. Lalu selanjutnya itu adalah rangkaian aplikasi ESP32 dengan sensor DHT11 menggunakan beberapa komponen. Itu pertama adalah pada software ini terdapat 3 bagian, itu adalah Arduino IDE, di mana ini merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke board Arduino. Lalu Verbase Database Real Time, mana ini merupakan database NoSQL yang dihosting di cloud dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mensinkronkan data antar pengguna secara real time. Lalu MIT App sebagai pembuat aplikasi untuk smartphone. MIT App Inverter merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah hardware. Pertama adalah breadboard. Breadboard atau disebut juga dengan project board adalah dasar untuk konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat diubah skema atau penggantian komponen. Yang kedua adalah jumper. Jumper pada sebuah komputer sebenarnya adalah konektor atau penghubung sirkuit elektrik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Lalu ESP32 itu adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat aplikasi Internet of Things. Lalu sensor DHT11 adalah sensor digital yang mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan dengan Raspberry, memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Kelima adalah powerbank. Powerbank digunakan sebagai power supply pada rangkaian ESP32 ini. Lalu kabel USB microtype merupakan kabel USB digunakan sebagai penghubung antara ESP32 dengan Arduino IDE PC. Lalu laptop atau PC. Ini laptop berguna untuk menjalankan Arduino IDE, menulis program, dan beberapa settingan untuk ESP32. Lalu selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai MIT App, dimana pada MIT App ini saya akan menjelaskan secara langsung pada webnya.
Bisa tunggu sebentar untuk bagian dari MT app. Nah, ini untuk link MIT app yang digunakan. Masukkan akun. Setelah itu dapat project yang telah dilakukan, itu adalah aplikasi ESP32 App. Dimana tampilan pada ESP32 aplikasi yang akan kami gunakan sebagai monitoring dari rangkaian ESP32 dan DHT11 itu adalah seperti ini, di mana terdapat temperatur, humidity yang akan ditampilkan dari sensor. Nah, untuk cara kerjanya itu dapat dilihat pada bagian blog. Kita klik, di mana kita mengambil pada bagian Firebase. Mana kita klik Firebase dan kita ambil paling atas itu when Firebase db1.change. Maka kita drop seperti ini dan akan bertampilan pada yang saya tunjukkan. Lalu selanjutnya itu adalah kita menambahkan bagian if atau flow control, if then. Kita ambil control, lalu dimana kita memerlukan untuk perintah, di mana kita mengklik bagian tag yaitu temperatur. Maka jika tag yang kita ambil adalah temperatur, maka dia akan mengeluarkan nilai temperatur value text, lalu join dan mengeluarkan value dalam bentuk derajat Celcius. Begitu juga pada humidity, jika yang diambil itu adalah humidity, maka dia akan men-set humidity value text to mengeluarkan nilai dalam bentuk persen, sehingga ini akan dihubungkan dari Firebase. Dari Firebase itu bisa kita lihat pada desainer. Kita mengambil bagian Firebase. Nah, di sini sama seperti bagian Arduino tadi, kita mengambil Firebase token. Mana Firebase token ini bisa kita ambil dari project setting, service account, lalu database secret. Nah, pada bagian Firebase token ini kita mengambil bagian kolom secret atau key yang berguna untuk memanggil atau kita dapat mengakses real-time database ini. Lalu Firebase URL yang kita gunakan, kita dapat mengambil pada bagian ini atau real-time database. Langsung kita copy paste dan paste begini di sini. Nah, itu akan jika program atau rangkaiannya sudah siap untuk digunakan, maka itu akan menampilkan sejumlah angka temperatur, misalkan 40 derajat Celcius dan kelembapannya itu 27% atau 70%, akan menampilkannya pada aplikasi ini. Untuk membuild atau menjadikan APK, cukup dengan kita menekan Android app. Nah, mungkin sekian penjelasan dari segi saya mengenai setting komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rehan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.